Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ilpansyah dengan NRP 23.164. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pendahuluan simulasi sistem. Yaitu pada video ini saya akan membahas mengenai simulasi sistem dan sistem produksi, khususnya flow shop dan job shop dengan studi kasus pelayanan di SPBU yang menyediakan pengisian bahan bakar pertalite pertama dan fasilitas toilet. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pasti sering nih melihat antrian di SPBU, terutama pada jam sibuk. Nah, kadang antriannya itu cepat, kadang sangat panjang. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana sih cara mengetahui apakah jumlah pompa sudah cukup, apakah pelayanan sudah efisien. Nah, di sini simulasi sistem berperan. Jadi, simulasi sistem adalah metode untuk meniru atau memodelkan sistem nyata ke dalam bentuk model agar dapat dipelajari tanpa harus mengubah sistem aslinya secara langsung. Nah, dalam suatu sistem terdapat beberapa elemen, yaitu entitas, resource, antrian, dan event. Nah, entitas sendiri adalah objek yang dilayani dalam kasus ini, yaitu merupakan kendaraan. Sedangkan resource adalah fasilitas pelayanan seperti pompa pertalite, pompa pertamax, dan toilet. Nah, antrian terjadi ketika kendaraan menunggu giliran, dan event adalah kejadian yang mengubah kondisi sistem seperti kendaraan datang ataupun selesai dilayani. Misalnya, dalam waktu 1 jam terdapat 30 kendaraan yang datang ke SPBU. Nah, dari jumlah tersebut kan kita ambil 18 kendaraan memilih pertalite, 10 kendaraan memilih pertamax, dan 2 kendaraan menggunakan toilet setelah mengisi bahan bakar. Nah, jika rata-rata waktu pengisian pertalite adalah 4 menit, sedangkan pertamax 5 menit, dan penggunaan toilet 3 menit, maka kita bisa mulai menganalisis beban kerja sistemnya. Nah, sebagai perhitungan sederhana, untuk pertalite 18 kendaraan dikali 4 menit menghasilkan total 72 menit untuk pelayanan. Nah, artinya jika hanya tersedia 1 pompa pertalite, maka dalam 1 jam pompa tersebut akan bekerja melebihi kapasitas waktu normal 60 menit. Nah, kondisi ini menunjukkan kemungkinan terjadinya antrian. Nah, sedangkan untuk pertamax 10 kendaraan dikali 5 menit menghasilkan 50 menit pelayanan, sehingga masih relatif cukup jika hanya ada 1 pompa pertama. Nah, dari analisis sederhana ini kita sudah bisa melihat nih apakah potensi ketidakseimbangan kapasitas apa atau enggak. Nah, jika seluruh kendaraan hanya memilih 1 jenis layanan lalu keluar dari sistem, maka alur pelayanan bersifat tetap dan terstruktur. Nah, kondisi ini mencerminkan sistem flow shop, di mana setiap entitas mengikuti urutan proses yang jelas sesuai jenis pelayanannya. Namun, sistem dapat berubah menjadi job shop apabila terdapat variasi proses. Misalnya, setelah mengisi pertama, beberapa pelayanan memutuskan menggunakan toilet sebelum keluar. Artinya proses tiap kendaraan tidak selalu sama. Nah, ada yang hanya 1 tahap, ada yang 2 tahap. Inilah karakteristik dari job shop. Nah, yaitu fleksibel dan memiliki jalur proses yang berbeda-beda untuk setiap entitasnya. Nah, melalui simulasi ini kita tidak hanya melihat total waktu pelayanan, tetapi juga bisa mengetahui rata-rata waktu tunggu pelanggan, panjang antrian maksimum, serta tingkat utilisasi masing-masing fasilitasnya. Jika pompa terlalu tinggi, artinya fasilitas bekerja hampir tanpa jeda dan berisiko menimbulkan antrian yang panjang. Sebaliknya, jika terlalu rendah, berarti fasilitas kurang dimanfaatkan secara optimal. Nah, sehingga dari hasil simulasi ini, manajemen SPBU dapat mengambil keputusan, misalnya mengubah 1 pompa pertalite, membedakan jalur antrian, atau mengatur ulang tata letak pelayanannya.
Nah, sebagai kesimpulan, simulasi sistem merupakan alat yang sangat penting dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu sistem pelayanan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.